kronologis awal kajian sendiri sampai hari ini Ya, sebelumnya saya perkenalkan ya, nama saya Hasbul Mustaqim Lubis, saya sahabat Jen. Kebetulan saya dari awal menemani almarhum ya, almarhum semuanya. Jadi awalnya itu Jen sebenarnya sudah pernah masuk rumah sakit ya, karena dia punya asma gitu kan, punya asma. Dia masuk rumah sakit 2-3 hari kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu dia kembali ke rumah gitu kan. Tiba-tiba malamnya dia ada keluhan gitu kan, ada keluhan di pernapasannya ya. Dibawa pihak keluarganya langsung ke rumah sakit yang punya ruangan untuk merawat dia kan. Kita tuh udah cari ya beberapa rumah sakit, memang full banget, full, nggak ada. Saya juga udah coba telepon semua rumah sakit kan, memang lagi crowded banget gitu kan. Nah, dapat pertolongan dari rumah sakit Fatmawati. Nah, namun nggak dapat ruangan, gitu, nggak dapat ruangan ICU-nya gitu kan. Bisa ditolong, cuman dikasih space gitu kan, cuman dibutuhkan pada saat itu Adi atau tante Rista itu telepon saya, cari kursi roda atau tempat tidur yang orang sakit itu. Nah, kebetulan punya rumah sakit Fatmawati stoknya habis gitu kan. Nah, setelah itu karena Jen kondisinya sudah semakin menurun, akhirnya ada inisiatif dia balik ke rumah sakit yang sebelumnya itu di JMC. Nah di situ kita dapat space juga, tapi di lorong gitu, di lorong. Nah disitulah dikasih bantuan kan, dikasih oksigen. Nah, karena pada saat itu saturasinya udah sangat udah sangat rendah, di bawah 90 gitu. Nah, kita masuk pada saat itu kita udah daftarkan Jen biar supaya masuk waiting list di ruang ICU kan, ruang ICU. Dan itu menunggu 2 hari baru dapat. 2 hari baru dapat ruang ICU. Memang pada saat itu kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya, karena bener-bener crowded, bener-bener banyak banget pasien yang harus ditolong kan. Nah, sebelum masuk ruang ICU itu si Jen dimasukkan ke ruang IGD. Nah, sebelum masuk ruang ICU itu saturasinya itu masih di angka 85-90 kan. Nah, tapi begitu masuk ruang ICU itu nggak tahu kenapa ya, mungkin dia kepikiran kali ya, turun saturasi di bawah 50. Dia antara 40 sampai 50 gitu kan. Nah, jadi kita konsultasi ke dokter kan. Nah, konsultasi ke dokter kebetulan kan Jen kan dari Partai Demokrat ya. Kita Partai Demokrat punya dokter sendiri kan, namanya dokter Bobin. Konsultasi sharing dengan dokter rumah sakit JMC. Nah, pada situ diputuskan memang Jen harus pakai ventilator. Nah, disinilah mulai ini kan bekerja semua ya kan. Kalau udah masuk ventilator itu kan, masuk obat segala macam kan. Nah, jadi singkat ceritanya ventilator digunakan Jen selama 5 hari. Nah, tadi pagi lah hari terakhirnya di ventilator. Jam 4.20 Jen meninggal. bisa dikatakan ada penyakit bawaannya apa bang? Asma. Asma. Artinya sebelumnya memang dikatakan negatif itu positif itu gara-gara apa bang? Misalnya penyakit tersebut apakah memang barengan gimana sih bang? Oh enggak, jadi sebelum dia masuk
itu kan dia ada tes ya, ada tes PCR segala macam kan. Itu di situ langsung dinyatakan. Sebelum masuk rumah sakit atau seperti apa? Nah, itu setelah apa? Setelah di rumah sakit. Setelah di rumah sakit artinya Iya. sudah dari awal atau mungkin pas sudah masuk rumah sakit gimana? Ya itu kan tadi kan dia sebelum kan dia udah di rumah sakit kan. Dia balik ke rumah kan, balik ke rumah tiba-tiba ada keluhan gitu kan. Nah ini kan kita khawatir kan, entah ini memang ada kondisi kena serang COVID atau kan kita bawa ke rumah sakit JMC. Jadi sosok beliau sendiri seperti apa Bang Ilmu ke dirinya? Ya Jen ini salah satu ini ya teman yang dia tuh ramah banget ya, ramah banget, nggak sombong gitu. Dia suka cerita, dia suka bikin kita ketawa gitu. Makanya teman-teman itu benar-benar kehilangan banget, terpukul banget. Mimpi-mimpi dari beliau apa sih Bang yang Sharing-sharing apa aja sih Bang? Ya paling ya banyak sih ya perencanaan. Kebetulan kan si Jen ini kan dia kan ada di sub organisasi saya Partai Demokrat namanya Insan Muda Demokrat Indonesia. Dia banyak udah buat rencana itu, banyak rencana. Nanti mau mempertemukan, dia kan kebetulan suka motor juga ya. Dia mau mempertemukan anak-anak motor segala macam. Dia mau touring segala macam banyak lah. Kemudian dia. Tapi saat di rumah sakit itu berarti kalian ditemani atau isolasi mandiri itu seperti apa sih? Maksudnya gimana? Ditemani atau Kita dampingin, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Tetap kita dampingi. Karena tadi kan ada jarak kan, IC ini sekarang menunggu ruang ICU kan. artinya saat pepergiannya itu didampingi juga dan Didampingin, kita tuh ganti-gantian sama Adi, sama adik iparnya, sama adik kandungnya, Karin kan. Saya ini kita cuma bertiga aja nih. Jadi ganti-gantian aja gitu. Untuk mungkin kalau keadaan terakhir seperti apa saat sebelum pepergian itu ada pembicaraan terakhir atau seperti apa? Jadi dia dalam kondisi di ruang ICU itu kan dia udah nggak bisa ngapain. Jadi virus itu udah menyerang tubuhnya ya. Jadi ya nggak bisa berperapa lagi. artinya memang tidak ada pesan terakhir Bang? Nggak ada. Sebelum masuk Mungkin rumah sebelum sakit masuk rumah sakit atau Nggak ada ada. tanda-tanda yang apa namanya diperlihatkan gitu, tapi baru disadari oleh keluarga saat ini. Ya nggak ada tanda-tandanya. Cuman kita tadi malam itu nggak bisa tidur semua gitu. Itu aja. Jadi ini ada firasat apa gitu kan? Bang, untuk hari ini sebenarnya memang diadakan tahlilan kan mungkin seperti apa Bang? Ya karena ini melihat kondisi COVID di Jakarta tinggi banget ya. Jadi tadi sudah disampaikan pihak keluarga bahwa diadakan masing-masing saja di masing-masing rumah. Jadi kita bentuk yang kecil-kecil itu kan 4-5 orang, kita baca masing-masing. Bang, ya. Ya awal-awalnya dia kaget ya, dia awal kaget ya biasa lah. Tidak mendampingi ya saat itu. Iya. Dampingin dia terus, dia ikut terus, ada terus. Keadaannya mungkin seperti apa? Ya namanya apa ya, dia anak tunggal ya, dia kehilangan banget. Dia sudah lagi istirahat sekarang. Mungkin Jarno sendiri nanti pada akhirnya akan dengan ayahnya itu seperti apa nanti? Oh, kalau itu nanti kan tinggal keputusan keluarganya mau seperti apa. Tapi kalau saya lihat sih ya kan dia masih punya kakak kan. Jen kan masih punya adik kan. Abang mungkin bisa sampaikan kepergian almarhumah Mbak Jen ini di usia yang keberapa ya Bang? Jen ini usia 41 ya. 1 tahun. 1 tahun. Masih terbilang belum begitu umur ya, masih dibilang masih muda ya Mas. Ya itu tadi karena dia punya histori penyakit asma ya. Iya. Kemarin dari pertama maksudnya masuk ke rumah sakit Bang, sampai hasil PCR swab-nya keluar positif itu rentan waktunya berapa hari ya Bang? Ya itu kan kalau tes antigen kan cepat ya. Iya. Kalau antigen kan dia cuma butuh waktu 15 menit. 15 menit. Oh berarti berdasarkan dari antigen itu ya Bang? Iya. Masih bahwa dan Iya. Harapannya ya kami sebagai
sahabat Jen ya, minta doa yang terbaik aja lah buat Jen ya, gitu. Itu aja. Oke, cukup ya. Satu ya saya. Ya, Mas Bill. Lokasi kediaman rumah duka Jen Salimah. Mbak, Mas, kemarin kan sempat polisi menggeledah beberapa hari sebelumnya. Mungkin bisa sedikit cerita prosesnya sampai hari ini seperti apa? Prosesnya ya tanggal hari Senin itu kita masukin gen ke GNC ya. Masukin GNC, kondisinya memang saturasinya masih naik turun. Kita sambil menunggu ICU, masuk ICU soal 30 ya? 30 ya? Tanggal 30 masuk ICU. Nah memang kondisinya Jen itu karena sempat saturasinya drop banget sampai ke 30. Nah itu untuk menstabilkannya itu ya dokter sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Allah lebih sayang sama Jen. Tapi sempat ada komunikasi. Oh enggak, begitu masuk ICU ya udah stop komunikasi. Pas masuk ICU sih masih sadar ya, Bu, ya. Masih sadar, cuma dengan kondisi yang dia memang nggak stabil gitu, tidak sesak nafas kayak gitu. Gitu sih. Riwayatnya asma aja atau ada penyakit lain? Dia memang ada penyakit asma, penyakit bawaan, ada komorbid asma. Dan pada saat tanggal 24 dinyatakan positif itu dia memang atas kehendak Jen sendiri dia mau isoman. Cuma pada hari itu kondisinya dia itu drop, ada kita panggil, ada sahabatnya dibawa dokter menuju ke sana, kita siapkan oksigen. Alhamdulillah dia naik ke 64, saturasinya dari 52 ke 64, baru dokter saya konsultasikan ulang. Tapi saya koordinasi dengan adiknya, ini gimana kondisinya, soalnya mengkhawatirkan adiknya. Kita koordinasi dengan PRT juga, kita siapkan ambulans. Nah memang kita cari rumah sakit kemana-mana itu penuh. Covid itu memang ada ya, proses itu tetap harus dijaga. Rumah sakit kewalahan, tenaga kesehatan juga kewalahan. Terlalu banyak pasien yang terkena COVID. Jadi kami himbau juga kepada seluruh masyarakat Indonesia taati peraturan pemerintah, taati prokes, jaga kesehatan,